Untuk meringankan beban para keluarga yang berkekurangan di Aceh Besar, RCTI Peduli akan memberikan bantuan berupa 9 bahan pokok dan keperluan murid sekolah. Nilai total bantuan sebesar 25 juta rupiah akan diberikan kepada mereka yang berada di daerah pinggiran. Keperluan murid sekolah yang diprioritaskan terutama alat tulis dan seragam sekolah. Hingga saat ini total saldo RCTI Peduli untuk Aceh telah mencapai 248 juta lebih. Buka hati, dengarkan suara rakyat. Nasib nelayan di Nangro Aceh Darussalam tidak berbeda dengan nelayan di tanah air pada umumnya. Nelayan yang tinggal di perbatasan seperti di Aceh memiliki pengalaman yang menyedihkan. Mereka kerap tertangkap aparat negara tetangga karena melewati perbatasan perairan. Untuk membahas masalah nasib nelayan di perbatasan, di studio telah hadir Ade Komarudin dari Partai Golkar dan Muhammad Fauzi dari Partai Bulan Bintang. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya. Dan sebelumnya kita memulai perbincangan, kita simak dulu laporan berikut ini. Tujuh tahun sudah Mimi mengandalkan hidup dari hasil melaut. Pemuda berusia 25 tahun asal Molaboh ini biasa berlayar hingga perairan Laut Andaman di perbatasan barat Laut Indonesia untuk berburu ikan hiu. Kapal tradisional milik Mimi tidak dilengkapi alat navigasi modern, sehingga ia sering tidak sadar telah masuk perairan negara lain. Ditangkap di Birma dan India dengan tuduhan melanggar batas wilayah perairan negara lain merupakan pengalaman pahit yang pernah Mimi rasakan. Meski menanggung risiko tinggi dengan kesejahteraan yang kerap tak mencukupi hidup, Mimi tetap setia menjalani pekerjaan ini. Potret suram Mimi juga dialami jutaan nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. Tahun 2000, rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan Indonesia berkisar Rp90.000 hingga Rp250.000 per bulan. Angka ini masih di bawah upah minimum regional sebesar Rp300.000 yang ditetapkan pemerintah tahun 2000. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan laut lebih dari 6 juta ton per tahun. Ironisnya, masyarakat pesisir justru berada di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2000 menyebutkan terdapat 95 juta jiwa penduduk miskin, 60% diantaranya adalah masyarakat di kawasan pesisir. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan kini kita temui Sisilia Tiara yang akan memandu dialog langsung dari Nangro Aceh Darussalam. Tiara, silahkan. Ya Santi, kita langsung saja berbincang-bincang dengan para nelayan yang sudah bersama saya. Mimi tadi sangat menjadikan sekali nasibnya. Mungkin bisa cerita Mimi, gimana waktu itu sampai bisa tertangkap? Karena ini cuaca pun nggak mendukung kan, dan alat-alat peralatan yang pun kurang mendukung, seperti kapal-kapal asing lah. Nah di sini modalnya cuma kompas magnet aja. Kalau kapal-kapal asing ini modalnya pakai satelit ini itu. Sementara kami kan hanya mengandalkan satu kompas saja. Satu kompas saja. Jadi masalah ketidaktahuan Mimi bahwa sudah melanggar perbatasan gitu ya Mia? Iya, karena ini kan kami hanya kompas saja dan nggak mengetahui daerah mana kita sini berada kan. Dan sementara berjalan tak tahu udah sampai daerah luar. Oh, jadi emang karena tidak tahu gitu ya. Kalau Pak Ismet gimana Pak Ismet? Pak Ismet juga kan nelayan tapi lebih banyak di darat sekarang Pak ya. Masalahnya apa yang dihadapi? Kalau kendala saya ya Bu ya, inilah masalah kita penampungan masalah ikan. Jadi masalah penampungan ikan ini kita nggak ada di sini Bu. Jadi hasil dari laut yang segitu banyak sia-sia gitu Pak? Sia-sia Bu. Jadi kita bagaimana? Kadang-kadang kita buang aja ke sungai. Jadi kita waktu kita di laut tuh kita rasanya buka dada, kita sudah punya ada duit, tapi sampai ke pengelelengan tuh kita sudah nak ada apa-apa lagi karena bot kita pun kecil. Botnya kecil. Ya. Kalau masalah kredit gimana Pak? Sekarang udah ada belum kredit untuk nelayan? Kalau masalah kredit kita pikir 3 tahun yang lalu ada, tapi kalau sekarang kita lihat pun nggak ada lagi. Kita pun minta ke BRI pun rasanya nggak ada penerimaan. Nggak ada. Ya. Padahal itu sangat dibutuhkan ya Pak ya? Jadi kita butuhkan ya, mas siapa lagi nelayan nih kalau nggak kita Gitu. Karena kami ini masyarakat lemah dan ya. Mungkin Pak Riza pernah ada pengalaman ditangkap di 3 negara kalau nggak salah Pak ya. Ceritanya gimana tuh Pak? Ceritanya ini ya, kami yang tertangkap 3 negara ini karena apa? Karena nelayan Aceh ini kurang kesempurnaan. Jadi pelengkap kekurangan. Masih
bukan tradisional nelayan Aceh ini, masih istomatis sekali. Nah, karena nelayan Aceh ini masih lemah bagi nelayan Aceh ini. Waktu itu ditahan di mana, Pak? Yang tertahan ini di Myanmar, Thailand, di India. Dia diapain aja waktu itu, di penjara atau gimana? Ya, kami di penjara, dari dibuatlah kesempurnaan, cuma dikembalikan lagi. Nah, cuma kami minta bermohon kepada yang di pusat, yang diperhatinlah nelayan Aceh ini. Baik, nanti kita dengarkan bagaimana kisah bapak-bapak ini selanjutnya yang pasti sangat menarik. Santi, silahkan, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum Iya, kita break dulu Tiara untuk komersial, dan pemirsa kami akan kembali beberapa saat setelah informasi dan informasi lalu lintas dari kawasan Pancoran berikut ini.